Beberapa kekurangan aplikasi pinjaman online Julo yang wajib kalian ketahui sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk menjelekkan aplikasinya, tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadi bahan evaluasi oleh pihak aplikasinya, supaya pengguna bisa bertahan dan semakin bertambah. Oke, kita lanjut. Julo adalah salah satu pinjol yang sudah resmi berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi secara legalitasnya aplikasi ini sangat aman sekali untuk digunakan teman-teman. Dan memang perlu diakui bahwa aplikasi Julo ini bisa memberikan pinjaman yang cepat. Dalam hitungan menit, pinjaman tersebut bisa langsung masuk ke rekening kita. Selain itu, keunggulannya lagi, di aplikasi Julo ini bisa kita cairkan melalui e-wallet seperti Dana, ShopeePay, GoPay, ataupun yang lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan tenor pinjaman yang cukup lama, tidak seperti aplikasi pinjol lainnya, yaitu aplikasi ini memberikan tenor pinjaman full 1 bulan. Biasanya pinjol lain paling lama hanya memberikan tenor pinjaman satu periodenya itu 15 hari teman-teman. Tapi Julo ini beda. Tenor pinjaman satu periodenya di aplikasi Julo ini full 1 bulan. Nah, selain itu, Julo ini juga memiliki beberapa fitur yang bisa kita gunakan, seperti kirim dana, top up pulsa ataupun paket data, kemudian bayar tagihan air, listrik, dan lain sebagainya. Nah, di balik semua keunggulan itu, ada beberapa kelemahan Julo yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, menurut saya pribadi, selama menggunakan aplikasi Julo, kelemahannya ada di limit pinjaman. Limit pinjaman di Julo ini sangat sulit sekali untuk naik teman-teman, walaupun kita sering menggunakan aplikasinya untuk bertransaksi. Tapi untuk kemungkinan kenaikan limitnya sangat kecil dan bahkan hampir tidak pernah naik limit sama sekali. Selain itu, kalau misalkan kita pinjam keseluruhan limit yang ada di aplikasi Julo dan di satu waktu kita sudah hampir melunasinya, tetap saja kita tidak akan bisa mengajukan pinjaman kembali sampai pinjaman tersebut benar-benar lunas teman-teman. Artinya kalau misalkan masih ada tagihan, kita tidak bisa mengajukan kembali. Selain itu, ada satu lagi kendala yang saya alami selama menggunakan aplikasi Julo ini. Nah, walaupun yang saya bilang tadi saya sering menggunakan aplikasi Julo, tapi pernah saya mengalami tiba-tiba limit di aplikasi Julo ini tidak bisa dipakai sama sekali. Dengan keterangan tidak ada produk pinjaman yang cocok untuk data kamu. Padahal limitnya pun masih full dan belum sempat digunakan. Dan kendala tersebut juga cukup lama sampai ada 5 bulanan teman-teman. Baru setelah 5 bulan, saya bisa kembali menggunakan limit pinjaman Julo ini. Jadi menurut saya alasannya pun tidak terlalu jelas. Karena data saya ini tidak pernah sekalipun mengalami keterlambatan pembayaran di aplikasi ini. Nah, mudah-mudahan kelemahan-kelemahan tersebut bisa dievaluasi oleh pihak aplikasinya. Oke, mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.